Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Bopak Castello. Jadi kita nggak bisa beli barang di luar negeri seharga $1.000 tanpa dikenain pajak di sini ya. Bapak Menteri favorit Pak Zulhas, anaknya tahu nggak? Iya. Join member berarti Anda tahu kalau ini jelas salah gitu. Jadi kalau masih ada yang bisa nonton YouTube, bisa ke internet tapi masih ke tempat gini sih gua nggak bingung sih saya. Tapi hanya ngasih guideline. Iya. Dan harusnya idealnya adalah apapun tayangan TV sebelum tayang gini juga kan Ke KPI KPI dulu. Beliau tentara. Ntar gajinya berapa kalau jenderal? Saya gua nggak tahu makanya. Tapi kan ungkap dong. Loh, Ngomong apa adanya. Nggak, gua nggak tahu. Ngomong apa adanya. Berarti kenapa tentara- Anda menuduh beliau korup? Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Saya di luar, misalnya kayak gitu, jangan sampai kelihatan lah. Gitu. Selingkuh, tapi salahnya karena kelihatan. Mas Bapak gimana kabarnya, Mas? So resmi lah, so resmi. Alhamdulillah Baik ya. Cang. Ya, kita. Ini manggilin teh Cang aja ya. Ya, Karena umum manggilin teh Cang kan. iya boleh. Ya, gimana kabar sehat? Hah? Ya alhamdulillah sehat sih, sehat Iya. alhamdulillah. Gue sama Bopak ini kenal kira-kira 20 tahun yang lalu ya. 20 tahun yang lalu, 20 Ya. tahun yang lalu. Kita sama-sama di SK terakhir lah di SK di di Surveyor. supplier. Lu waktu itu lu awal-awal ke SK lu gimana sih? Itu pas kita Awal kan dagang anjing ya. enggak dong, aneh anjing ya. Awalnya itu yang you bikin itu kampung bola. Oh iya. Yang tuhnya kita ngelawak tuh. Iya. Ngelawak akhirnya yang paling lucu siaran di SK. Nah, waktu itu kita sama Parli. Oh, Parli. Parli Kan sempat ada acara kan di situ. Iya, kita namanya FBI. Iya. Parli Bopak Castello Intermezzo. Anjay. Itu pendengarnya pada kabur semua tuh. Kamu bisa kenal sama Parli di mana kenalnya? Ya kalau Parli kan kenal lama di komunitas kita di Depok. Ini kan kita sempet ngontrak sama dia bareng di daerah Cipedak sono. Jakarta Selatan tuh. Iya. Bareng-bareng sama Paki. Oh, Paki juga. Jaim dulu geng-geng selatan tuh. Iya. Tuh. Nah, ketemu sama circle itu di mana? Awal-awalnya bisa sampai ketemu Paki gitu segala macam. Ya itu circle-nya di Empat Sekawan. Dari Empat- Antara Ginanjar, Asanga di tempat Deri gitu kan. Dulu kan kalau circle Paki, Jaim, Bopak tuh pasti Empat Sekawan. Oh. Asa nggak ke Ginanjar main, asa nggak ke Deri. Gitu. Tapi udah ngelawak tuh waktu itu. Udah, Bapak udah ngelawak, udah ikut lomba-lomba. Nah kan pertama ikut itu kan HAM dulu. Umur ala mahasiswa. Iya. Berpura-pura jadi mahasiswa di kos guru tuh. Iya. Saya sebutin kampusnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya. Emang pernah kuliah? Nggak pernah, cuman ikut di komunitas mahasiswa aja. Sempat sama Ginanjar suruh kuliah di situ, cuman nggak mau. Enggak, enakan ngelawak aja. Gitu. Akhirnya dari situ jadi kru. Kru Empat Sekawan atau kru Sinetron Bapak mah. Karena kan di Empat Sekawan sama teman sama adik-adiknya kan nggak nyambung kita ngegrup. Iya. Kan dulu sama si Acung. Sama Acung, Gigis. Rijal Acung. Ijal Acung. Iya, Ijal Acung. Ya panggil Idung. Iya. Udah dari situ. Sama Acung. Sama Acung. Sama Gigis. adiknya Ginanjar. Iya. Itu bikin grup. Bikin grup namanya grupnya Garis. Apa tuh singkatannya? Garis itu ya filosofi aja sih sebetulnya. Bahwa hidup itu jangan miring ke kiri atau ke kanan, lurus aja seperti garis. Anjay. Iya kan? Iya. Tapi nggak jalan.
nggak jalan. Makanya kan Bopak itu kan masih punya obsesi. Mereka ini kan hidup kan enak. Kalau Bopak pada saat itu kan ikut mereka itu kan Bopak numpang. Nah kalau kita nggak fokus dengan apa yang kita mimpikan, nanti sifatnya bias, ya kan? Nggak jadi sesuatu buat diri kita. Akhirnya Bopak banting setir jadi kru. Kru sinetron. Iya, kru sinetron. Jadi teman-teman Bopak tuh banyak yang udah kita ya berharap dari teman-teman kru wah kita bisa dapat main sinetron kayak gitu-gitulah. Tapi kadang-kadang kita terjun langsung tuh belum tentu dapat juga karena gini sih. Akhirnya kita paham dalam hidup, setiap kita ngejar rezeki sesuatu, kalau kita nafsu sampai segila apapun kamu tidak akan mendapatkan. Tapi kalau kita rileks, kita ikhlas, pasti dapat. Nah, Bopak ngerubah tuh itu semua. Kita melakukan kerjaan apapun kita ikhlas. Nah, jadi nggak berharap nominal waktu itu. Wah pokoknya yang penting gue main. Nah awal pertama sinetron Bopak tuh kan, kalau yang cakep-cakep itu komedi tengah malam, ya kan? Dia kan nggak nonton Bopak kayak kali enak kali kan? Pasti ceweknya kan? Jadi banyak pengalaman tuhnya sama sutradara besar Ali Shahab, kita kagum deh. Dijabah doa kita bisa main bareng, sempat produksi ikut dia. Dulu namanya Om Tan. Nah, awal pertama Bopak ketemu Opi Kumis tuh di situ tuh. Nah dari situ mulai, nah ini dia baru merambah tuh tek. Ya kalau pas kita mulai keangkatnya tuh pas kita ketemu Wawan almarhum kan. Adanya ya Abang Cesar. Abang Cesar ya. Jadi dulu tuh sempat Bopak diajak sama Jaim tuh. Jaim tuh kan waktu itu masih Tawasutra kan. Nah kalau Bopak itu kan tipikal orang paling pantang main ke lokasi orang. Karena kalau buat kita nih harga diri kita kalau sebagai seniman, ngapain kita nunjukin diri kita gitu. Kalau lo butuh ya kita dipanggil, enggak ya jangan kan gitu. Kalau memaksakan kita menghamba sama manusia itu resikonya berat kan nanti. Balas budinya itu yang kita nggak bisa bayar. Benar. Iya kan? Nah itu tahun berapa tuh? Itu Bopak mulai naik-naiknya aja ya. Itu 2008 pas Bopak dapat program dari Bang Sambodo tuh di Trans 7. Enggak dong, RCTI. RCTI dia. Sama Komeng. Iya. Nah, itu di situlah kita mulai tuh naik secara karir, naik secara personalitinya, tuhnya naik secara penghasilan. Akhirnya kita punya nilai nominal tersendiri gitu. Mulai dari situ merambah ya terus. Nah, terakhir ngajarnya pas kita paling lama ya di sinetron, akhirnya kejebak Bopak di sinetron kan. Biasanya kan selama hidupnya kita TV play terus. TV sini akhirnya kita di sinetron terus stuck tuh. Kita habis waktu kan kalau di sinetron. Stripping waktu itu. Dapat stripping. Berarti waktu habis dong. Waktu habis. Ngelawak udah tinggalin jadinya. 3 tahun. Iya, ninggalin lah. TV play hilang semua. Akhirnya kita fokus di situ kayak penjara kota lah. Kita bikin. Dan alhamdulillah sinetron itu pun sempat besar kan di ANTV lah. Jodoh Wasiat Bapak. JWB. Ya kan, sampai sekarang kan belum selesai tuh, ya kan? Ngeluh ya. Tapi kadang-kadang kita lupa baru angus tiba-tiba. Tapi alhamdulillahnya ini PH masih tetap bertanggung jawab. Jadi tetap Bopak tuh tiap bulan masih menghasilkan dari situ lah. Masih ada sisa-sisa episode. Nah, sisa-sisa revolusi itu masih ada. Yang belum kebayar. Tapi itu berarti kan ini ada JWB 1, JWB 2. Iya, gitu kan? JWB 1 kita 1.000 lebih. JWB 2 3.000. 4.000 udah. JWB 3 cuma 26. Mungkin kalau JWB 3 itu kita lokasinya miss kali ya. Kenapa? Nggak ketemu ya. Di Bali. Lokasinya di Bali. Iya. Karena kalau di Bali itu kan kalau yang stripping itu kan resikonya amat besar sebetulnya. Iya. Karena kan di Bali ini kan banyak istilah 1000 upacara lah ya kan.
Kalau Oh, sama Intan ya? Intan. Intan ada Intan. main tuh Intan. Yang Iya. orang Bali ya. Oh, yang orang Bali. Ada yang tinggi. Yang tinggi. Model tuh, ya kan? Iya, Model betul, Bali. sama dia. Sempet main sama dia tuh. Kalau dia sering ketemu Bapak tuh main tuh. Salamin tuh Bayati orangnya. Si Intan. Dia bareng gue di mana itu ya? Di mana? Tukang bubur kalau nggak salah, tukang bubur naik haji dah. Ini kopi enak banget. Nggak? Coba aja silakan diminum. Di sini namu makanan nggak ada juga. Gerusan Batako. Hah? Iya, gerusan Batako. Itu. Iya. Pantes pahit-pahitnya gitu. Ya? Iya. Sama BK. Iya, sama Intan. Eh, Ya itulah kita jadi banyak belajar tuh dari senior-senior dulu tuh kan. Kayak kita belajar dari almarhum Jojon, UU. Terusnya Empat Sekawan, ya kan? Dari mereka-mereka itu kita banyak belajar. iya. Yang terutama sih yang kita terapin sih sebetulnya attitude kita lah terhadap mau senior sama junior, kita nggak pernah membedakan karena kan setiap lawan bermain dengan kita itu adalah partner. Jadi nggak mengistilahkan wah gue lebih senior nih harus diiniin dong, enggak. Lo mau ngejulak gue, lo mau nyiram gue cuek aja gitu. Dalam konteks main ya. Nah, dalam konteks main. Iya. Kalau misalnya konteks nggak main ya kan beda lagi perang badar itu, ya kan? Anjay, perang badar. Iya. Iya. Iya kan? Dari dulu istilah-istilahnya emang udah. Nah kita bareng-bareng itu waktu 2000. Kalau sama dia 2004 tuh 2004, 2005, mungkin dari 2003 mungkin kita. 2003. 2003 ya. Nah itu yang masa-masa lo apa itu? Yang continue sama ente itu ya 2004 lah. Yang pas kita menjelang-jelang arah nggak jelas yang ente ngambek gaji gue belum turun nih mak bangsat nih kayak gitu-gitu kan. Iya. Paling gitu masa-masa itu lo ada di Radio SK tuh kan dia SK mulu. Iya kan Bapak tuh udah ikut bapak angkat sebetulnya di Bogor, Pak Januar. Nah tapi semenjak kita dapat tempat di SK daripada kita rugi ongkos, aneh nginap. Alhamdulillahnya ada ente kan, makanan kejamin, ya kan? Noh, bawa makanan dulu. Gue juga dikasih orang. Udah gitu itu kita SK itu kan tempat penghayalan kita juga kan, gedung tinggi. Gedung tinggi, ya, kita kayak mewah, penthouse gitu loh. Penthouse. Belum tentu aja nggak ada ini. Penthouse kita PH. Gelar sarjana aja belum tentu punya kantor paling atas, Iya, kan? bener-bener. Kita duduk, sore ngeliat begitu. Anjir. Terusnya naik mobil yang berdebu, ya kan? Nah, udah gitu mobil jatah radio jadi kayak hak milik. Warnanya hijau tai lumut ya. Iya, itu masih temon yang ini. Iya. Ditaruhnya di parkir di Pondok Karya, banjir keseret itu mobil. Nah, makanya. Aduh, Allah. Nah, ini dingin kencing dulu boleh gak ya? Silakan. Kencing dulu ya. Iya. Ntar ini masuk lagi ya. Iya, udah kelar. Nggak ketinggalan di sana kan? Enggak lah. Ada di bawah lagi, iya. Nah, waktu zaman-zaman di SK itu kan duit kagak punya ya Pak. Iya. Duit kagak punya, makan juga kita nunggu dari orang. Itu perabotan aneh pas pindah udah hilang semua materi. Baju, foto-foto ke rumah. Iya kan? Itu gimana ya? Lo pernah ini nggak sih kayak berhayal berapa gitu ada di posisi sekarang kan? Oh. Kan kita gembel banget Pak, maksudnya di zaman itu ya, walaupun kayaknya siaran di radio gitu, tapi kan nggak digaji, gajinya telat gitu. Nah kelebihan kita dulu nih, ya, kita ini punya optimis yang orang nggak miliki. Kita ini yang pertama yang kita punya kan waktu itu happy. Iya. Kita nggak tahu di situ di dalam intern kantor baik atau tidak baiknya kan nggak tahu. Iya. Karena aneh ngeliat ente siaran happy terus. Apalagi acara ente kan sama temen ente tuh yang IO tuh siapa? Adi Amaro. Adi Amaro. Iya. Itu kan luar biasa, belum lagi sama Temon sama ini kan. Aneh dari situ aja udah nyolong, banyak belajar. Dalam arti belajarnya dalam kemasan retorikanya itu yang apik tuh, yang orang lain nggak miliki itu. Iya nggak? Itu yang bikin cakep tuh. Udah gitu komedi-komedinya absurd. Yang isunya nalar orang kalau nggak masuk nggak akan sampai.
Nah dari situ Ani banyak belajar. Nah sampai itu kan terakhir Ani acara pagi itu kan, akhirnya dapat tugas sama si almarhum Ade Namnung. Iya. Itunya sama Andi O'Neill. Iya, Andi O'Neill ya. Pas si Parli dipecat ya kan nggak jelas. Ini Parli nontonnya dipecat ya sekarang. Parli dipecat, Ani masih diterima. Iya. Kedua kenapa Ani nggak mau di radio lagi? Kenapa? Ngerasain gaji yang paling besar tuh radio cuma SK. Ani lihat ke radio-radio kan, Ani selidikin sejam jigo, wah harga diri ya. SK ya kan? Iya. Jadi zaman Ani tiap digaji tuh, pek larinya ke Sukabumi. Kacau deh, dengan yang beres. Ada duit dikit. Kacau deh. Pak kemana kita Ceh? Cek karaoke udah. Karaoke bopak lihat ke Kelapa Gading, goblok ngapain ya? Astagfirullahaladzim. Kita nggak beres. Tapi kita seneng aja ya. Iya, ada duit segitu. Nah itu. Nah kan kita nggak sangka. Ente kok tiba-tiba main sinetron kan aneh nggak percaya. Jadi masa Gajah Mada main sinetron? Ente kebayang nggak main sinetron? Enggak kan? Kagak kebayang. Main sinetron. Aneh ketawa nih. Tapi kan stylenya kan nggak berubah, model humornya kaku. Iya. Deng. Cuman orang yang mikir baru ketawa. Nah kalau Ani kan udah hafal. Oh iya. Akhir kan jadi sesuatu. Iya. Pas Tapi kan kita waktu itu kan kita tahunan juga tuh Pak, berada dalam kondisi yang makan juga nunggu orang, nunggu dia. Tak usah yang pas Ramadan aja kita nungguin sholat masjid di atas bela-belain. Iya. Karena dapat jatah. Iya. Nah, belum lagi puasa Ani diajak ke rumah ente. Ani pikir Ani diajak buka bareng. Ani cuma suruh nunggu mobil kan pulang aja. Ani pikir Ani udah berhayal. Wah, makan bareng nama Abdel bilang. Hah? Depan SD. Mana itu kan serem, ground banget daerahnya. Ani ditinggalin. Ntar gue kalau bawa lo ntar malah ini siapa dulu BD mana lo bawa gitu ntar. Gitu. Lo tinggal aja. Jadi awalannya ajak apel nih mah. Udah ganggang daerahnya. Bener daerahnya. Kumuh. Aduh. Kacau dah. Daerah mana itu pakai waktu itu? Tapi apa sih daerah mana sih? Yang Pondok Kopi sono. Aduh ya Allah. Udah janji kita langsung ke Kelapa Gading. Bokin Ani ke dia. Temennya Bokin ke Ani. Pas Ani kawinin dia ngamuk. Ya lu tolol Pak. Lu kawinin yang ngoper ke Ani. Tapi itulah keanehan hidup. Aduh Allah bisa begitu. Tapi itu ya perjalanan ya. Iya. Ketawa. Udah gitu teman-teman pelawak pada ngutuk. Lu antri. Ini yang nggak percaya. Ya tapi itulah masa lalu yang harus kita lewati. Dan itu indah sebetulnya, masa lalu itu indah lah. Maksudnya Aneh dapat pengalaman-pengalaman dari situ dalam hidup Aneh tuh. Ya itu kuncinya satu. Jangan sekali-sekali lu berbohong sama diri lu. Itu akan lebih enak hidup. Kan kita nggak pernah berbohong sama diri kita. Iya. Ya kan? Selama kita kerja jalan sama ente mana pernah bohong. Bak gua ada segini buka dompet. Iya. Anak sekarang boro-boro mau begitu. Makanya kan perbedaan generasi J sama generasi X tuh beda ya kan? Gua ketawa mulu kalau ini kok bisa begini hidup ya? Iya. Tapi sekarang ente aja nggak sangka coba ente jadi pemerhati stand up. Basic stand up dari mana? Ane kan bingung, ya kan? Ane taunya cuma jebolan UI, ya kan? Iya. Ngomong ya namanya orang belajar Pak. Maksudnya kan iya. kita ada di tempat baru ya kita belajar. Tapi emang karakter komedi ente kan harus begitu dari dulu. Di SK pun kan begitu. Nggak berkomedi, muka kaku aja teng-teng. Cuman kan orang kegerus. Iya kan? Kegerus. Kalau tingkat cerdas nggak sampai, jangan dengerin komedinya Abdel. Iya. Iya kan? Tapi kalau sekarang kalau lo pertama kali ke
Lo pernah ngebayangin nggak pertama kali ke Jakarta lo tahun berapa? 70. 70 berapa? Tahun 70. Jakarta masih dalam tahap pembangunan Lo kan itu. Kalimantan. Iya Kalimantan, cuman kan bapak meninggal. Kalau dulu tuh kan kita dipisah-pisahin, ada ikut pamannya, ikut bibinya. Iya. Nah kalau bapak kan ibu punya adik di Jakarta, di Muria, Menteng Atas. Kerjanya mapan di UI, ya kan? Orang UI yang gaji ya Bibi Ani dulu, ya kan? Orang keuangannya. Iya, tinggal di situ loh. Nah, tinggal di Muria, Menteng Atas. Nah, dalam rangka apa tuh? Ya emang. Makanya lo pengen ngapain ke Jakarta? Ya emang dititip udah tinggal. Kan kalau dulu kita ini kalau ada yang meninggal keluarga, kalau zaman sekarang cuma didoain doang. Iya. Siannya tabah ya Dele. Iya, sabar ya. Kalau sekarang kan action kalau dulu. Iya. Pokoknya yang anak banyak, yang anaknya dikit, nih titip nih ponakan lo nih sekolahin, nih ponakannya sekolahin. Nah Bopak dapat di Muria. Almarhum Ibu Jalna. Kan namanya J semua. Jainab, Jalna, Jaleha. Bapak lo? Ini Sulaiman Bidwi. Bidwi. Orang Kandangan. Kandangan Dan dulu basicnya militer. Jadi ibu tuh darah Bengkulu. Bokap? Dayak. Kalimantan. Kalsel ya? Kandangan. Loksado lah. Nah dari situ ya kita ketemu 79 pindah Depok karena dulu ada program pemerintah namanya Prumnas, Perumahan Nasional. Mungkin kalau nyerempet nyinggung Tapera kali sekarang ya. Kalau Tapera kan dulu dikasih rumahnya dulu. Kalau dulu rumah dulu, makanya kan kita bilang opsi sekarang ini selalu telat gitu. Padahal kebijakan-kebijakan pemerintah dulu tuh udah ada, tinggal nerusin aja. Kayak Prumnas itu, Prumnas masih berdiri, mendingan ngapain pakai nama lain, nama Prumnas aja. Perumahan Nasional, orang dikasih rumah, tak, udah. Baru nyicil. Bulanannya lu nyicil tuh. Dulu Ani masih, Bibi Ani masih sebulan tuh 15.000 bayar ke Prumnas tuh. Berarti kalau itu termasuk awal-awal Prumnas Depok dong? Iya, Depok. Jaya Kusuma, yang gitu-gitu. Awal pertama itu kan Klender. Iya, Prumnas Klender, iya. Iya kan? Yang kita baru lihat apa pondasinya dari besi kan awal tuh kan? Iya. Tuhnya pakai apa asbes. Iya. Nah, kedua Prumnas Depok 2. Depok 1, Depok 2, Depok Timur. Ini sukses, lari lagi ke Bekasi. Prumnas 1, Prumnas 2, Prumnas 3. Lari lagi ke Tangerang. Nah, itu yang punyanya Haji Komar tuh, Prumnas juga tuh dia. Gitu. Kesininya mandek tuh Prumnas. Nggak tahu deh. Padahal lahan masih banyak. Nah, itu kan harus ada proaktif dari pemerintah juga pada harusnya. Maksudnya harus tetap digalang. Ngapain sebut pakai nama lain kan gitu. Kalau konteksnya sama-sama juga. Iya kan? Dulu mah ada rumahnya ketahuan, kita nyicil kita rumahnya ada udah rumah, ada. Iya Prumnas. Sekarang kita mau dipotong tapi rumahnya belum tahu. Belum tahu. Tapi ada tangkisannya kan gini. Itu bisa diambil uangnya. Itu sama juga kita deposit duit dong. Maksudnya mendingan lu arahin nih Prumnas hidupin lagi. Biar Prumnas yang tanggung jawab sama masyarakat, pegawai negeri kah, swasta kah, dilimpahkan nih Prumnas gue siapin buat lo. Lahannya kan dia masih banyak. Depok aja tanah Prumnas tuh masih banyak loh. Ya kita nggak tahu apa dijual ke swasta kan kita nggak tahu, ya kan? Karena waktu Ani jadi Menteri Perumahan waktu itu masih sama Kosmas Batubara itu kan memang beda visi kan. Ani mau bikin bedeng sebanyak-banyaknya dia nggak mau. Lu penampungan itu. Kita masih Kosmas Batubara, ya kan? Akbar Tanjung. Itu KNPI itu pada. KNPI. Nah kan mereka terwujud semua. Iya. Ya makanya kan kita bilang kalau kita bicara rujukan masalah politik lama yang baik pun bisa diangkat ke permukaan. Iya, program-programnya ya. Oh iya, program-programnya. Kayak swasembada pangan harus digalakin tuh bagus. Tuhnya kayak perumahan, Prumnas itu kan sebetulnya masih enak gitu. Iya. Dan itu kan nggak ada penekanan, nggak kelihatan penekanannya walaupun tertekan. Tapi kan lu punya rumah. Rumah ya. Orang Ani punya temen bapaknya cuman karyawan penjaga sekolah, udah nggak mungkin lah punya rumah. Pas ada lahir Prumnas, dia bisa punya rumah tipe 21 dikasih, ya kan? Iya. Kamar 1, WC di ujung, ya kan? Iya.
Tapi kan pas dia punya duit, tuh WC nyamperin lagi, jadi bagus. Iya kan? Ada lagi yang kamar mandi dalam, airnya di luar. Airnya di luar ngompak. Iya. Ada banyak. Iya. Ada lagi yang dapat genteng doang dibangun sendiri akhirnya meninggal. Iwan genteng. Nah, iya, program-program kayak gitu, ya kan? Iya. Lo emang suka memperhatikan ini ya, apa pemerintahan ini, program-program pemerintah ini, Pak? Aneh amat memperhatikan sebetulnya. Kedua, kita boleh berpolitik tapi sekedar untuk mengamatin aja tuh nggak apa-apa. Tapi tidak terlalu aktif. Karena kita belum punya hak untuk ke dalam sono. Karena berpolitik sama diri sendiri aja belum beres, ya kan? Berpolitik sama istri, berpolitik sama anak. Itu aja belum beres, ngapain kita ikut campur politik. Nah, teman-teman kita yang kita nyesalin ini kan seakan-akan dia ini udah pelaku politik aktif yang tahu segala-galanya. Dia tahu dapurnya negara. Padahal lu taunya dari ini loh. Iya kan? Secara tanggung jawabnya kan lu nggak ada. Nanti kalau ditanya lu dari mana asal, kalau lu nggak bisa gimana? Apalagi kita sebagai seniman mengejas pimpinan. Lu ngejas diri lu aja belum bisa, ngapain ngejas pimpinan? Biarin aja mereka sama timnya kan gitu. Yang jelas siapapun pimpinannya, ya kita doain bahwa Indonesia ini kembali ke era yang lebih hebat lagi, kan gitu, Pak. Nah kan kemarin Ani disuruh jadi staf ahli Menteri Pertahanan, kan Ani mundur. Ya kan? Karena dites sniper awal. Staf Menteri Pertahanan apa? Ya kan? Tapi ada yang nawarin nggak, Pak, untuk jadi caleg-caleg gitu, Pak? Oh, ada. Ada yang nawarin. Waktu itu Ani masih sama Andan gitu kan. Nah, Ani suruh ambil suara di Kalimantan. Andan ini Komeng ya, kita suka manggilnya Andan Komeng, deh. ya, Nah, Andan di DPD. Ani bilang, enggak. Ani pure di ini aja, di dunia seni aja. Lebih baik Ani di belakang para politikus. Biar lo salah, Ani ketawain, kan gitu. Sebab nasihat yang paling indah itu para politikus itu seniman sebetulnya. Karena sentuhan seniman itu tidak berpijak pada parpol apapun, tapi bicara nurani kalau kita sama seniman. Nggak ada pemihakan. Nah kalau seniman ada pemihakan terhadap tokoh-tokoh politik yang lain, itu dipertanyakan kesenimanannya, kan gitu. Lu seniman bukan, kan gitu. Karena kita rujukannya seniman kita nih ngikutin seniman-seniman tahun 80-an, tahun 70-an yang ngikut. Mana ada zaman seniman dulu jadi anjing geladak politik, nggak ada yang mau. Gue seniman, Mutinggo Buse, Arifin Cenor, lu seniman-seniman sejati, Rendra. Nggak ada berpihak sama pemerintah manapun. Siapapun tapi tetap mendukung. Kalau kebijakannya nggak baik, keluar sair. Tapi sairnya tidak berpihak kepada politik apapun. Nah itu namanya seniman. Tapi kalau lo berpihak sama ini, ya bukan seniman, namanya sangkuni. Iya kan? Dimana dia berpijak menguntungkan, ya kan? Ya itulah dia. Tapi kan sebagai warga negara kita punya hak juga. Loh, punya hak. Siapa yang nggak punya hak? Kita punya hak dari lahir tuh ya punya hak lah. Jadi tak usah kita mencari alibi-alibi baru lagi. Ya iya kita punya hak. Seniman kah berpolitik berhak dengan gayanya masing-masing kan gitu. Tapi jangan sekali-sekali kita sebagai seniman tuh selalu menggurui. Seakan-akan tuh buku politik tuh udah ditelan di pala dia, kan enggak juga. Gitu ya. Ada langit 1, langit 2, Pak. Ada langit 3. Kita nggak mungkin bisa jadi langit yang paling awalan atau akhiran. Di atas langit masih ada langit lah istilahnya. Lah iya, kita masih berkesinambungan. Jangan selama kita masih hidup. Janganlah, kesian. Kedua, kan sekarang banyak orang yang kebablasan tentang seni, kebablasan tentang apapun. Akhirnya apa? Kita lupa dengan karakter Indonesia yang sebenarnya. Karakter yang penuh welas asih, yang senyum, manusiawinya tinggi. Kalau sekarang kan enggak. Merasa piercing udah banyak, tato udah full, nih passionnya katanya orang modern. Lo masih muda ngomong begitu, tapi jangan udah tua lo minta bantuan gue ya, kan gitu. Kalau perlu lo bertato banyak, piercing banyak, jantan lo tetap stabil. Sampai 70 lo stabil jago, kan gitu. Nah kan ini banyak teman seangkatan yang tatoin banyak pas udah tua, kesian banget,
sampai aneh ledekin, nggak gahar lo kayak dulu. Aneh kalau pulang ke Depok tuh teman-teman aneh, piercingnya banyak Pak dulu, ya kan? Pas sudah tuanya kan, seumuran kita coba, nah kita aja masih gagah ya kan, alhamdulillah. Nah itu yang kita maksudnya, boleh kita membela sesuatu apapun secara ideologi kayak secara apa, tapi jangan lo permanen di pikiran lo, karena kita nanti akan balik. Paling banter 63 aja kita udah dikiyau sama Allah, ya kan? Iya. Ya kalau pakai umuran standar ukuran umur Rasul ya. Nah iyalah. Iya. Tapi kan misalnya udah 71 itu kan hadiah. Itu kan buat orang-orang yang berpikir Pak sebetulnya. Iya, bukan dalam arti lu awet muda, lu panjang umur. Itu diperuntukkan buat orang-orang yang berpikir. Minum dulu. Iya kan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bini lo masih ketawa sama lu ya? Geli. Ya? Lebih ke jijik kali ya? Apa gimana sih? Bukan, tapi ini bini luar biasa Pak. Gimana? Kalau bini itu kita harus jadikan dia itu seperti ratu kalau di rumah. Anjay. Ini enggak. Kebebasan ekonomi bentuk apapun terus istri yang nyerahin. Kalau kita laki harus jujur, nggak akan bisa manajemen hidup, apalagi manajemen ekonomi. Passion nafsu kita masih tinggi, iya kan? Emang? Lah laki, aneh aja kemandi tegor, buka situs aneh aja aneh langsung ketegor. Kenapa emang? Aneh, padahal aneh lagi situsnya gairah nih. Kan kita kalau lagi ngobrol gini, Indonesia lu mau lihat apa juga ada, coba lu tulis gairah deh. Tuh keluar, lu bikin deh nafsu, ada kan gitu. Mungkin istri di rumah, ini bopok masih buka-buka itu aja, padahal kita lagi ngobrol nih. Buka, emang bener banyak nih artis-artis kita lucu-lucu. Ngapain pada ikut begini gitu kan? Cuman kan aneh nggak mau marah sama istri tegur gitu. Oh ya udah, cuman aneh ketawa doang. Ada lucu, tapi dia hebat dia. Ya kan? Bisa ngasih anak 2 buat Ani. Ani mana mikir Ani punya anak ya kan? Ya kalau kita ikut pola dulu perjalanan, boro-boro kita mau punya anak kan gitu. Iya, makannya susah ya. Makan susah. Kedua kita aja mengakui diri kita aja malu, ya kan? Iya. Nggak taunya Allah ngasih kita anak cantik 2 perempuan, ya kan? Dikasih istri cakep, montok, ya kan? Anjay montok. Iya kan? Kan emang obrolan Ani dari dulu kalau cari bini montok, tinggi. Udah dapet di bini Ani semua ya kan? Udah puas udah nih. Ya bukannya puas lagi dia minta jana, Ani ngos-ngosan. Ani belaga sibuk. Ya Jumat nih ya. Mah nggak ngaji mah. Kan gitu. Ya kita kalau hal-hal gitu kita harus terus terang lah ya kan? Iya. Kan di usia-usia pala 5 itu kan yang namanya kita kontak biologis itu kadang-kadang tergantung time-nya ini good apa enggak kan gitu ya kan. Kan udah bentrap. Iya, ada iklan nih. Tapi aneh enakan teman pijit Pak. Pijit. Pijit apa? Ya mendingan pijit sehat. Kan ada rumusannya, kalau yang obat-obatan udah jarang. Udah jarang, tapi masih. Di mana alamat tuh? Pijit kesehatan. Oh ya, kebetulan kan kita punya sahabat, masih cucunya Maerot. Namanya Abi. Dia apa ngecilin? Mending ngecilin gedenya bisa. Cuman aneh nggak minta itu, aneh minta dipijit aja. Karena kan sebetulnya di badan tubuh kita ini ada sela-sela yang nggak dibuka Pak sarafnya. Kalau udah dibuka sirkulasi darah tuh akan bagus. Di usia kepala 5 ke atas sirkulasi udara itu darah itu kan keganggu sama lemak-lemak yang enggak ini kan enggak bagus. Iya, ketutup. Makanya kan banyak orang yang akhirnya bisa pusing-pusing atau apalagi sih penyakit apa sih kalau yang migrain, vertigo, kepala sakit tiba-tiba tuh, ya kan? Nah, itu kan karena sirkulasinya. Nah, ini semenjak dipijit sama dia, alhamdulillah sembuh. Sakit lagi Pak sini Pak. Enggak sembuh aman. Iya. Dan Ani berani kalau istri Ani ya tugas, udah siap. Kalau ibarat kata pakai pakaian dinas nggak istrinya kalau lagi tugas? Enggak. Dinas imajinasi suruh pakai polisi. Kagak lah.
Aduh ya Allah. Tapi kalau sama bini kan aneh orangnya tipe berterus terang. Aneh di rumah itu nggak pernah bercanda, Pak. Ngapain dong diskusi mulu tentang Enggak, negara? kalau di rumah tuh paling udah main sama anak, aneh nonton TV, santai. Bini sama bini paling ngomong tuh cuman, oh iya kemana gini-gini. Paling kita sama istri tuh ngajak jalan-jalan makan, ya kan. Aneh kan kalau makan juga kan kalau nggak bekalas nggak mau, Pak. Anjir. Iya kan? Dari dulu kan aneh bekalas. makanannya di standar 2 juta ke atas. Hai. Makan di SK namanya goceng bahagia tuh. Dulu ya? Iya, di bawah tuh ada warteg. Goceng Ada bahagia. warteg. Itu Iya. kalau gaji lagi naik. Iya. Gaji udah turun sombong. Ente kalau gaji turun belagunya kayak apa? Iya, pada dibosin semua. Iya, iya. Tapi ente baik loh dari dulu, Pak. Duit nggak ada duit, ente ngebosin orang tuh rela ya. Sama aneh aja jajan besoknya puasa. Kita jalan makan soto kejebak ya. Iya. Saking makan enak, besok gua habis Pak buat beli bensin nggak ada. Iya, iya, iya. Tapi itu pengalaman-pengalaman yang bikin kita tetap membumi, Pak. Ya, Maksudnya alhamdulillah. kita pernah ada di posisi itu. Jadi kalau ada ada orang yang ada di posisi kita bisa ngerasain, Pak. Ya kalau aneh sih begini aja sih, yang kayak di dunia pertelevisian ini kan ibarat katanya dunia industri ya. Iya. Yang namanya di era sekarang ini kan beda sama dulu menyikapi kita sama stasiun TV. Kalau kita terlalu arogan, kita rapot merah. Iya. Kalau Memang- nunduk-nunduk banget, Nah, dizolimi. dizolimi. Memang nggak sehat kalau secara ini lah ya. Kalau kita bicara ego kita atau super ego kita kan nggak akan ketemu, ya kan? Makanya Ani memposisikan berpikir di tengah-tengah, tidak menjadi penjilat dan tidak mau ngejilat itu doang. Ya kalau lo butuh gue ya aneh datang, nggak butuh gue ya enggak gitu. Kedua, kecenderungan kita sama teman-teman pemain pun, lo mau sebagus apa bintang tamu di sini pun nggak jadi sesuatu kalau zaman sekarang. Karena sama juga lo mengganggu lahan dapur gue kesannya kayak gitu sekarang, walaupun itu tidak Nggak semua tersurat kayak begitu. atau tersirat, Ya, ya kan? ya, Itu intern dalam lah. Iya. Cuman orang-orang kayak kita udah paham itu. Ya sama sih, kayak kita punya program. Tentunya ada bintang tamu lain. Tapi sih demi Allah Rasulullah, Ani selama punya program, kalau ada bintang tamu bagus, Ani rekrut, Ani peluk. Cewek. Lu harus main terus. Nggak cewek, nggak cowok, Ani peluk. Karena klien, Anda kelainan. Kagak lah. Ani itu, Pak. Rangkul, Tetep rangkul. Rangkul. Iya. Karena pasti mereka mau ngelucu depan kita tuh, mereka membawa mimpi dia. Iya. Ya siapa tahu gue diajak lagi nih, kan gitu. Iya. Nah jangan sampai kita mengkhianati pikiran orang atau mimpi orang, itu kan dosa besar. Karena kita juga dulu punya mimpi. Karena kita dulu punya mimpi. Iya. Kita main misalnya kayak tahu usah jauh-jauh lah, kayak Ani main di kampung bola waktu itu. Iya. Itu kan cuma standar nggak keluar TV, Iya. umum, Iya, ya kan? iya. Itu kan panggung lepas. Iya. Ani lucu setotal-totalnya tuh kan. Iya betul. Tapi kan Allah menjabah doa kita. Oh lo dipakai Pak di SK suruh siaran. Iya. Coba kalau ngelamar diinjak kan nih sama senior-seniornya. Iya, Nggak iya. akan nerima ya kan? Betul. Siapa bopak siaran di SK? Enak aja. Dari Pakubuwono ke Manggarai ke sini. Masa beginian siaran kan gitu. Iya, 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 iya. Tapi kan Allah udah punya kehendak. Iya kan? Kita dapat dari situ. Tiba-tiba dilalanya, alhamdulillahnya, bersyukurnya. Pecahan dari SK yang terbesar, udah SK terakhir. Iya. Rata-rata semua public figure. Semua rezekinya sama Allah dikasih di stasiun TV semua. Iya. Dari Tere, dari si Angel, Mary, Abdel, Jarwo, Iya. Temon, Bopak. Itu kan serpihan dari situ semua yang pecah, bias. Akhirnya ngumpul lagi, enggak kan? Iya, iya, Dibukut golean gitu kan? Iya, anjing. Israel sama ya. Aduh. Nah kan kita nggak tahu. Betul, betul. Tiba-tiba Pak Abdel punya program di GTV. Iya. Bopak tiba-tiba dapet di Tawa Sutra. Iya. Itu bebarengan semua loh Pak. Iya, Ani benar-benar. amatin semua bebarengan Pak. Iya, iya. Tuhnya Ani lihat Tere.
Materi di Trans. Dilalanya Ane punya program di Trans terus ketemu mereka semua. Nggak nangis tuh kita ketemu. Nangis Pak kita materi. Ih Pak kita dulu kita tetangga sama Trans nih. Kita ngeliatin dari tempat radio kita. Ane kan sempat dipanggil sama Trans tuh Pak. Waktu masih siaran. Syuting. Udah syuting Pak. Udah kontrak mati. Udah tau ini kagak jadi. Nah itu kan bukan rezeki Pak. Tandanya kan kita jangan memaksakan kehendak kalau kemampuan kamu ini belum ada di hati kamu. Maksudnya biar kehendak itu Tuhan yang ngatur. Lu jalan aja gitu kan. Akhirnya kita ngikutin usaha aja jalan ketemu. Nih kayak ente mana ada sih berpikir gue jadi pemain di TV boro-boro jauh Pak. Kita ada obrolan masuk TV kagak ada dulu ya kan. Kita obrolan cuman ini besok siaran Pak enaknya bawa apa? Nah lu Pak nasib lu apa Pak tidur itu kan ente nyetain kesusahan nih melulu. Lu makan di mana Pak? Tiap ngomong sama Ane air mata keluar kali ente. Diajak jalan jauh aja Ane sama ente. Naik mobil kita senang nggak ada padahal nggak akuannya dikit ya. Mobil ente kan minuman dikit, sisa botolnya. Tapi bahagia gitu. Nggak mampir-mampir. Padahal Kelapa Gading makanan banyak tuh. Nggak mampir-mampir, jalannya lurus. Kagak ada. Mau mampir parkir juga nggak bisa. Yang penting jalan aja dulu ya. Pak, sekarang kan lo udah ada di posisi yang banyak orang pengen ada di posisi lo Pak. Oh ya. Nah, masih ada nggak lo kepengenan apa yang belum tercapai target? Kalau Ane sih nggak terlalu ini mungkin sama lah sama ente kalimatnya. Kita Allah sudah memutuskan hambanya menjadi seseorang yang menjadi sesuatu aja Ane udah bersyukur. Ibarat kata gini, dulu ibarat kata kita tidur aja masih bingung. Next time tidurnya di mana nih? Nextnya lagi tidurnya di mana? Terusnya makan di mana? Kalau sekarang kan Ane nggak ada pertanyaan itu lagi dalam hidup. Makan Ane tinggal melek, Allah udah ngasih rezeki dari istri Ane. Ya, nih makan ini. Kalau dulu kan baru bangun kertas lagi tulisannya enggak. Nyari lagi kita nyari dulu nih kan kayak gitu. Nah, Ane aja ngalaman sama ente nyari makan aja ngikutin ente muter-muter. Yang kita datengin iklan mobil lu kan, parkir mobil awal loh Mak. Cuman kita nyari job nyari duit doang. Mobil ini siapa yang mau mobil ini? Ingat nggak? Ini diajak Ane di mana itu deh? Mangga Besar ya? Awal pertama jual-jual mobil bekas. WTC. Mangga 2. Coba bayangin kan pelawak lain nggak ngalamin kayak begitu ngemci mobil, dagang mobil orang kaya pada beli kita ngelamun aja pada beli. Enggak. Ngelawak di parkiran. Ngelawak di parkiran coba bayangin. Ini ulang tahu Pak. Lawakan di parkiran orang beli mobil kan gendak. Wah ada job gitu ada. Job ngemsin jual mobil bekas. Tapi lumayan deh bayarnya. Bayar. Ya dapat duit kan yang penting dapat duit kita. Iya. Ane lu ikutin terus Pak. Ending terakhir SK mau tutup tuh Ane maaf. Cang Abdal terus. Misalnya tuh ya udah pecah kayak larva. Kita nggak tahu arah larva itu kemana, tapi memanas jadinya. Pada jadi semua demi Allah. Memanas. Makanya harus ada reuni itu sebetulnya geng Gatot Subroto karena jadi semua. Iya. Oh iya ya, kita belum pernah ada reuni ya. Belum ada Pak. Yang di Gatot Surveyor itu ya. Itu harus ada. Ani lihat kemarin panjang fotonya sedih banget ngeliatin tim masih cekung ya kan. Pipinya cuma menang bewok doang. Yang sok ganteng mau dikacain kayak apa nggak pantas. Iya kan? Foto si Gio tuh yang kita. Ya Gio. Yang ada Ane nggak ikut. Oh iya. Ane lagi di dalam itu Ane tahu. Ane sempat moto juga sama di antena paling atas. Makanya kan orang yang ngerasain gedung yang paling ujung anak-anak kita doang. Bunuh diri kan tinggal lompat doang terbang tuh. Iya kan? Kita belum pernah reuni ya? Belum. Makanya pengen tuh. Jarwo ya. Iya Jarwo. Oh Jaim. Farli. Masih ada Temon, masih ada Ade Amaro, masih ada. Tere masih ada. Angel masih mau. Uci jadi itu dia. Uci bagus.
jadi direktur halo dokter dok. itu halo dok kalau nggak halo salah. dok aneh suruh jadi anjing waktu itu. Bukan dok, Oh, iya. dok anjing, dok Halo, dokter. Nasibnya bagus-bagus Pak Uci dapat Uci suami Cat. orang Prancis. Iya. Jadi tandanya dia dengerin nasihat kita. Ci, pokoknya lu cari laki orang bule deh. Lu pantasnya orang bule karena lu kan bulenya cakep nih. Iya. Dapat walaupun bulenya gitu kayak termos. Aduh, Tahu itu teman baik kita banget ya. Uci Cat ya. Nanti bayanginnya Uci Cat nginep tempat Ani. Ani nggak tahu dia pulang. Nah, Ani kan mau pakai sempak. Ani ngambil celana. Ani cium nih bawa apaan celana? Gua tuh celana Uci ketinggalan kan kurang ajar. Ani dong. Aduh. Jadi kita itu anak-anak SK tuh kayak saudara. Hanan? Hanan dong yang terkutuk. Tahu. Allah Rabbi, dia udah pulang. Iya, iya. Yang- Yaser. Ya, iya Yaser. Yaser, baru juga. Ya kan ngeluh-ngeluhnya sama kita-kita, Pak. Kan kita jangan bertiga mulu, Pak. Yaser. Yaser ya. Yaser Siapa tuh. lagi ya? Wah. Tapi alhamdulillah Allah ngangkat derajatnya semua karena kita dijolimin semua. Iya, kita mau Karena jadi- teman-teman tuh waktu gaji pun dimainin. Kita bisa 2 bulan nggak digaji, Pak ya. Iya, 23 Nuntut, bulan. nunggu, nggak siaran, tapi siaran karena Iya. kita memang jiwa seninya. Seninya, iya. Cuman dimanfaatin akhirnya turun juga gaji. Nah terakhir tuh nih ketemu tuh yang PR-nya. Dia sempat PR di Bogor tuh di mall. Dia bekas anak SK kita yang cakep orang Bogor. Vira. Vira. Yang montok. Iya. Kan yang montok-montok kapal. Ingat dia, iya. Vira benar. Vira. Iya. Kalau dia kan kalau dia bokinnya datang, wow, yang lain pada nggak percaya. Idih, obatnya apa tuh? Gitu. Anjing. Kan nggak pantas banget, bokin lu cakep tinggi kayak Pragawati. Ani apel datang duduk di rumah cuman teh panas doang dikasih, kuenya pas udah habis tehnya baru keluar. Cegukan aneh. Ngerjain mulu hidup ya. Tapi happy aja dulu sih, Pak. Happy aneh. Iya. Makanya kadang tahu kedekatan Bopak sama Pak Abdel tuh dia nggak tahu gitu. Nah sekarang kan akhir kebongkar kan. Jadi Ani tuh nggak ikut dia nggak makan Pak. Karena kan Ani nggak pulang di radio. Iya. Gue nunggu Ria Nah, ngirimin. iya tuhnya ente datang malam pas malam nih pulang. Iya. Datang tuh gedebak-gedebuk. Dek. Apa yang dikerjain nggak tahu. Tentunya cuma cari lokasi tidur pojok. Tapi happy gitu ya. Enggak kalau kita pikir-pikir antara tolol nggak tolol ya. Itu kamar mandi tuh karyawan situ udah nggak ada yang berani masuk, udah hak kita semua. Kamar mandi. eksekutif itu padahal. Iya. Iya. Tapi memang angkernya di kamar apa di lantai 7 ya. Iya. Nah yang gempa bumi kan kita di atas Pak. Iya. Gedungnya goyang. Iya. Tapi Yang takut- alhamdulillah kita semuanya bisa sampai di sini ya. Iya. Maksudnya kalau kita ingat di zaman itu ya Allah kayak masa depan kita Nggak ada. nggak ketahuan lah. Nggak ketahuan. Mau kayak begini Aduh. tuh nggak ada ya. Nggak kepikir. Karena yang lain kan Jarwo masih ada kerjaan. Betul. Kalau kita ini udah 100% di radio, Di radio hidupnya doang. waktu itu. Waktu pas dibilang mau pindah aja sedihnya kayak apa kita warat wirid. Waduh gue tinggal di mana lagi nih. Iya kan? Tinggal di mana lagi? Karena kan tinggal gratis yang pakai AC, kamar mandi enak kan itu doang. Iya nggak? Mewah. AC nyala terus. Itunya kalau memakan di bawah masih ada soto. Soto. Yang orang Kalimantan tuh Iya, kan. iya. Itunya ada sate Padang kita utang berapa kali. Iya. Nongol. Nggak ngutang lagi. Belum gajian. Sampai apa lu ya? Iya. Pas kita lewat situ sekarang udah kebeli. Udah jadi gedung. Dulu tanah kosong sampingnya. Itu gaji paling gede udah radio di seluruh Indonesia SK itu. Makanya bangkrut kali ya habis buat ngegaji kita. Nah kita sekarang aja enggak bosnya sayang almarhum Pak siapa? Pak Luki. Pak Luki sayang sama kita orang. Pak Luki yang nggak sayang tuh malah pribuminya sama kita. Yang jahatnya orang kitanya sama kita. Pak Luki masih kasih aja. Iya. Orang dia masih punya batu bara. Banyak kalau tahu. Sampai dia ngasih unjuk tanah saya ada di Depok. Sampai aneh antarin tanah yang di Depok ada. Iya. Tanah dia tahu sekarang ngerebutan katanya sama anak-anak sekarang. Kacau.
Anaknya kan sekolahnya di Amerika. Iya, Iya, hancur. emang. Udah dijual sama apa? Nggak ada lagi nih, lihat Iya. alatnya. Pak, tapi sekarang apaan yang belum kesampaian? Hayalan-hayalan zaman dulu. Oh, hayalan zaman dulu yang aneh-aneh. eh. Ani ini pengen sama istri Ani tinggal di kampung di Jawa. Jawa mana? Jogja. Istri Ani kan terahnya Jogja nih. Ah, Dia pengen berhayal, pengen ada rumah kampung, ada empang. Hayalan Ani kan empang, nih itu juga empang hayalannya. Punya empang, Iya. ada musola. Iya. Ya kita kalau kata Jawa pandito lah, ya nggak? Cie. Ma- Mandak apa? Pandito. Ini kita menjadi seorang yang lebih ikhlas aja udah. Sebab Allah udah ngasih kita macam-macam. Masa rasa bersyukur bertutur kata dengan batin kita nggak pernah kan gitu doang, nggak? Iya kan? Tiap hari dunia melulu, ya kan? Iya. Ke Amerika hayalannya. Iya. Nanti tiba-tiba ke Amerika. Boro-boro dulu mikir, aneh aja. Aneh dulu ngelihat Firaun aja nih, ya kan? Hayalan bisa lihat Firaun, ya kan? Sempak Firaun. Iya. Aneh sampai ke Mesir, coba. Rusia nggak jadi Rusia? Rusia belum jadi, karena cucu ini kan apa Opa Lenin ini kan udah nggak ada, terahnya Opa udah Lenin hilang. lagi. Iya. Ane Jadi nanti kalau Mas Satwa mau habisin di kampung. Udah beli di sono. Udah planning. Ane mau lepas dulu kan kita pelawak rumah banyak, Pak. Iya. Ane yang Kalimantan Ane mau jual dulu. Eh. Ane mau hibahin ke daerah Jogja lah. Di sini baru beli rumah lagi nih Iya. di daerah. Iya makanya yang di Jakarta rumah yang di Bogor Ane mau jual biar lunas langsung gitu. Kan baru separuh. Oh. Tapi kan kata budenya udah pokoknya buat kita rumah beli nanti rumah laku udah lunasin gitu. Nah sekarang tinggal di mana? Di kandang pohon. Bukan. maksud Jadi gue- rumah di mertua. Iya. Maksudnya Di lubang buaya. masih lubang buaya. Lubang Tapi buaya. tetap kalau iseng-iseng kita ke rumah yang ini karena kan kita harus ada PR juga. Pintu-pintunya harus kita rubah. Karena kan udah 4 tahun nggak ditempatin ya. Di Bogor. Enggak yang di Bambu Hapus. Bambu Hapus. Tapi alhamdulillah kan dapat tanah gede ya kan. Iya. Jakarta lagi ya nggak anak Jakarta, Bung. Iya. Jatim. Anjay. Nah kan kita nggak tahu apa tuh Allah punya kehendak ya kan. Pak kun payakun ente dengan ikhlas sembin ente dapat rumah. Dulu Dengan mana sesuai ada. ekspektasi kita lagi. Dulu mah kita ngampar di Ngampar. kolong-kolong meja ya Kolong tidurnya. itu kolong meja paling pojok sono Iya, tuh, yang enak dekat tuh Perek situ. situ penata Iya. rekam. Iya, Perek tuh penata rekam. Kita singkatnya Perek. Perek. Bukan Perek. Ada juga sih Pereknya. Ada. kalau dateng kita tuh banyak dapat hadiah ya di SK tuh kalau puasa apa? Apa bahasa kerennya? Parcel. Parcel ya. Hampers, iya. Ani bingung kalau dapat parcel buat siapa? Iya. Rumah kagak ada. Parcel. Iya. Akhirnya kita cuma nelpon-nelpon aja para pelaku seni. Anjay. Dateng. Laku seni. Ya Ani bingung, ya kan? Dia aja dapat parcel banyak. Belum lagi dia dekat sama radio apa Rokok Sampurna. Sama The Gang-nya. Disebutin rokok ya? Nggak apa-apa, Nggak udah apa-apa. sebutin aja semuanya. Jadi iya. iklan tuh. Iya. Ada pakai otak ngasih. Iya. Ada Amaro kan dulu IO-nya. EO. IO-nya Sampurna dia. Iya. Kita mah happy sih ya. Dompet ini yang coklat agak butek-butek masih ada. Hah? Masih ya? Dompet butek-butek yang penting sekarang udah ada isi dompet. Kebanggaannya. Iya. Minum lagi lah. Iyalah. Iya. Makanannya nggak ada lagi. Iya, itu ada kalau tuh donat bekas kemarin tuh ada. Tapi ini alhamdulillah sih ya kita anak-anak SK udah pada ini. Ya itu aneh sih kepengennya reuni. Iya. Kemarin aneh di tren ketemu Terry tuh reuni ya. Karena yang dekat-dekat itu kan aneh, Abnel, Tere, Jarwo. Kalau Jarwo memang agak jarang karena kontinu kita nginep tuh kita orang doang. Jadi udah tinggal nunggu beli rumah di Jogja. Pensiun di sana. Iya. Sama istri. Karena aneh kan gini, Pak. Karena Allah udah ngasih kita nih muara rezeki itu Jakarta. Iya. Ya kan? Nah kan kita harus cari kanal-kanal kerinduan kita sama alam yang kita sukain. Iya enggak?
kanal-kanal kerinduan ya kan. Biar muaranya mengalir jelas. Nah kan yang kesian kita nggak punya muara, tinggal di kampung, apek. Iya, benar. Iya. Nah kan kita udah muaranya udah punya, lo mau tinggal di mana aja kan. Apalagi kita seniman, bukan pegawai negeri. Lo mau duit ya berangkat dulu Jakarta, ya kan? Ibarat kayak kita kan seniman dapat duit bisa 3 bulan ke duit, ya kan? Ketemu muka aja ya, kita nggak kupon nikmat, ketemu muka aja lo mau bayar gue berapa? Kan gitu. Masa lu masih nggak bersyukur? Nah kayak kita diundang lurah-lurah yang bayar kita kan. Pak lu ngaku saudara gue. Goceng dapat. Iya kan? Masa lu nggak bersyukur? Allah udah ngasih kayak begitu. Di Jakarta aja orang nyari 1.000. Boh, itu sampai kayak tentara kenil datang dong. Dipecut kiri kanan ya kan? Iya. Berarti yang penting bersyukurlah kita ya Pak. Yang penting Ani bersyukur, Ani happy, Ani aja seneng nih ketemu kayak begini lagi. Ani ketemu ente ya udah inget ngebayangin udah jalan berdua mulu, mending ngentol mulu Ani. Iya. Ini kalau lagi pusing habis siaran nggak kemana-mana dia datang nih, berkahan itu. Bang mau mana? Sana gue jalan ikut, udah naik. Ini nggak ada nolak ya, tapi nggak jajan. Ngeliat lampu doang lah lumayan. Ngeliat lampu kan nggak stres. Jajannya jarang. Tapi kalau ke rumah bokinnya lumayan lah kita. Alhamdulillah dapat. Nasi goreng kan masih inget tuh beli nasi goreng. Baru seumur hidup kita makan nasi goreng enak ya. Enak iya. Itu masih ada gak ya? Yang suka datang ke rumah bokin ente dulu? Masih ada kali. Lo mau ketemu? Jangan lah. Ntar ini suruh dagang. Bapak terima kasih sudah hadir di sini. Kita nostalgia, mudah-mudahan sama-sama ya. Apa yang terjadi dulu itu bisa jadi pelajaran buat kita. Buat ini juga, buat teman-teman juga lah. Iya. Pokoknya kita harus berprinsip jadi manusia yang happy aja. Betul. Buat orang lain dan buat diri kita. Yang penting bergerak aja dulu. Kita nggak tahu di mana rezeki kita itu akan dapat. Itu Tuhan yang nentuin. Udah selalu aja. Pasti dapat. Iya. Nih kayak Ani datang ke sini aja nggak sangka kan Ani beli sepatu kan? Ini sepatu baru Pak, Ani datang ke sini. Ani ngehargain Pak. Sepatu baru. Karena saking gampangnya Ani beli sepatu. Sekarang dulu kan kita beli sepatu kalau nggak pucat tuh sepatu ya kan? Sepatu pucat. Ketahuan selingkuh. Pucat. Ente naik satu aja disayang banget dulu. Warna hijau ya dulu ya. Sayang banget tuh sepatu. Iyalah, namanya juga susah ya. Terima kasih ya Pak, sehat terus. Mudah-mudahan apa yang diinginkan itu tercapai. Amin. Pak Abdel juga sehat. Buat banyak orang, banyak kasih manfaat buat orang. Amin. Dan bahagia terus. Amin. Iya, pas banget lagi azannya. Iya. Oke lah, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.